Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di kelas fisika dan dengan saya Pak Isan Hidayat. Oke, sebelum kita mulai, Indra silakan siapkan buat doa mungkin sebelumnya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya akan absen dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya. Saya tunggu dulu. Ya, hadir semua. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang gaya magnet. Tapi sebelumnya saya ingin mengecek untuk semangat kalian. Oke. Kalian bisa masuk ke quizzes, join my quiz, join my quiz. Silakan. Jangan berlalu. Oke, satu orang lagi. Sudah? Sama ya. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mayoritas semua alhamdulillah pada segar-segar walaupun ada 2 orang nggak apa ya wajar karena kita sudah cukup lewat ya. Dan jam berapa sekarang? Ya, siang lah, siang mudah-mudahan kita bisa lebih kita menjadi semangat. Oke, diantar Mas, saya ada sedikit motivasi. Kalian tahu Bung Karno? Guru Bung Karno siapa? Cokro. Dia orang mana? Tinggalnya di mana? Surabaya. Jadi Bung Karno itu pernah ngekos di jalan apa? Jika. Nah, kalau kalian ke Surabaya, kalian ke Sunan Ampel, itu sebenarnya lurusin lagi udah dekat ke rumah Mas Cokro. Karena di situ rumahnya jadi museum dan itu rumah bersejarah. Kenapa bersejarah? Karena selain Bung Karno, ada murid-murid Mas Cokro yang lain yang menjadi orang-orang besar di pembuat sejarah besar di Indonesia. Siapa aja coba? Bung Karno. Terus siapa lagi? Pak
Studio teh. Studio. Karto Suwiryo. Dia sebagai pimpinan DI. Terus tokoh PKI itu terkenal. Siapa? Semaun. Itu masuk di sini juga. Nah, ya, jadi sebenarnya kosan Swasta Pranoto, jadi dia ibaratnya bukan cuma rumah kosan doang, tapi Pranoto memulai pemuda-pemuda yang kos di situ. Jadi dia ngasih arahan, ngasih petuah dan sebagainya. Salah satu petuah yang terkenal adalah menuliskan seperti wartawan dan berbicara seperti orator. Jadi kalau kalian pengen jadi orang besar, maka pesan dari Swasta itu adalah kalau ngomong kayak orator aja, dan kalau nulis kayak wartawan. Jadi kalau ngomong lantang, jangan normal, lantang aja. Gitu. Kalau nulis berarti wartawan gimana nulisnya? Pernah nonton Mata Najwa? Pernah. Gimana pertanyaan dia? Ya, kritis, tajam, dalam. Itu bekal-bekal itu kalau kalian baca itu bisa jadi kedepannya orang. Oke, semoga motivasi itu membuat yang tadi ada udah lemas, 2 orang tadi bisa semangat lagi. Nah, hari ini kita akan ngapain? Karena kemarin kita udah praktek, maka sekarang presentasikan hasil prakteknya, gitu. Yang kedua, kalian juga bisa mengalami dari praktek dari presentasi itu, silahkan dianalisis, dikemukakan analisa hubungan antara medan magnet, suatu arus listrik dan gaya magnet, gitu. Nah, sama kayak sekarang konservatif mengambil metode, kalau pas ngomong berarti seperti orator. Kita pas presentasi ngomongnya kayak gitu aja. Jadi berlatih buat jadi pemimpin. Oke. Jadi nanti kalian biasain tuh pas presentasi itu kayak public speaking. Jadi, jangan sampai kita pas cuma presentasi doang gitu, kita jangan kayak gitu. Tapi dinilai karena kalian siapa yang ngomong, terus pas ngomongnya kayak gimana dan sebagainya, itu beda sama yang di majalah. Nah, nanti setelah presentasi, setelah semua kelompok presentasi, nah baru terakhirnya ada post test. Kita akan menjadi post test beberapa sehingga semuanya di atas KKM. Nah, sekarang ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mau dikocok atau gimana cara buat presentasi yang utamanya? Berurutan. Hobi Pak. Saya perwakilan satu orang. Yang menang gimana nih? Yang menang mana nih? Yang pertama. Ayo, Kopi Bandung 3. Gini aja nih, gini. Kalau Kopi Pak, nah yang keluar yang pertama, yang pertama berarti dia maju sekarang. Nanti switch. Yang kedua kan switch. Yang switch, yang menang boleh pilih kalau udah switch. Yo, silakan. Yes. Nah, langsung sekalian sih aja. Sekalian sih. Biar ketahuan siapa, sekalian sih. Yang menang boleh pilih. Siapa yang kedua? Yang kedua siapa tadi? Rizky. So, yang pertama silakan maju ke depan untuk presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang motor listrik sederhana. Tujuan kami praktek motor listrik sederhana adalah untuk membuat alat sederhana yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Dalam pembuatan motor listrik sederhana, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, baterai atau satu daya 1 buah, magnet 2 buah, kawat untuk kumparan 1 buah, peniti atau kawat untuk penopang 2 buah, selotip atau lakban 1 buah. Lalu di sini kami sudah siapkan sebuah motor listrik sederhana. Setelah jadi, ketika magnet dijauhkan dari kumparan, maka kumparan tidak akan bergerak. Dan ketika baterai dijauhkan sedangkan magnet didekatkan, kumparan pun tidak akan bergerak. Tapi ketika baterai dan magnet didekatkan pada kumparan, kumparan akan bergerak atau berputar. Seperti ini. Nah, di sini udah mulai bergerak ya teman-teman. Kita lagi nyari arahnya. Nah, ini udah bergerak ya. Jadi seperti itu pengaruh magnet dan arus listrik. Hasil dari percobaan kumparan yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Pada tegangan 1,5 volt terjadi kumparan sebanyak 173, dan pada tegangan 3 volt terjadi kumparan sebanyak 346, dan pada tegangan 6 volt terjadi kumparan sebanyak 692. Kesimpulannya adalah Dari percobaan yang telah kita lakukan, komponen apakah pada alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak? Komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak adalah motor listrik. Nah, setelah mengetahui bahwa komponen motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak, kita mengetahui bagaimana cara bekerja motor listrik itu. Jadi, cara bekerja motor listrik itu seperti pada kumparan berikut, di mana pada kumparan tersebut dialiri oleh listrik, maka kumparan tersebut akan menghasilkan gerakan. Tapi jika kumparan tersebut tidak dialiri oleh listrik, kumparan tersebut tidak akan menghasilkan gerakan. Seperti itu juga pada motor listrik dan kumparan ini bekerja. kesimpulannya adalah semakin besar medan magnet maka semakin cepat putaran kumparannya. Semakin kuat arus listrik semakin besar medan magnetnya, dan semakin banyak lilitan akan membuat elektromagnetik dalamnya semakin kuat sehingga putaran kumparan semakin lebih cepat. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, adek. Nanti itu. Gak ada. Kelompok 2, kelompok 3. Dan sekian, jika tidak ada yang ditanyakan, mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
2. Tadi siapa yang menang yang kalah tadi? 2. Yang kalah, ya, kedua. Apa kamu bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil praktek kami kemarin tentang motor listrik sederhana. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk membuat alat sederhana yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Hasil kerja praktek kami kemarin yaitu dengan tegangan 1,5 volt, kumparannya 160, 3 volt, kumparannya 345, 6 volt, kumparannya 698. Adapun pertanyaan yang menanyakan tentang bagaimana cara kerja motor listrik dapat mengubah energi listrik menjadi gerak. Jadi ketika ada arus listrik dan medan magnet, maka kumparan itu berputar dengan semestinya. Jika arus listriknya dihilangkan atau baterainya dijauhkan, maka dia tidak berputar walaupun ada magnet ya. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan yang kami buat yaitu semakin dekat dengan medan magnet, maka semakin cepat juga berputar. Begitupun semakin tinggi kuat arus listrik, semakin cepat juga berputar. Dan hubungan kumparan dengan jumlah lilitan pada kumparan yaitu semakin banyak lilitan di kumparan itu, maka semakin cepat juga putarannya. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Ya. Apa yang menyebabkan kumparan tidak berputar? Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Ayo, kelompok 2, ayo. Kelompok 2, ayo. Buru-buru. Bisakah tembaga diganti nikel untuk kumparannya? Silakan dijawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dulu. Jadi apa tadi pertanyaan? Apa penyebab tidak berputar kumparan? Ya, yang pertama itu penyebabnya itu mungkin karena tidak adanya arus listrik, makanya dia tidak berputar. Walaupun ada magnet, dia tidak ada arus listrik, maka dia tidak berputar. Kemudian yang kedua, ya sebaliknya, walaupun ada magnet, tidak ada listrik, dia tidak akan berputar. Udah itu aja pertanyaan dari kelompok 1 udah saya jawab. Sekarang kelompok 2, pertanyaannya apa tadi? Bisakah tembaga diganti nikel? Tembaga diganti nikel ya? Jawabannya mungkin bisa, karena saya belum pernah mencobanya, jadi saya nggak tahu itu bisa apa enggaknya. Mungkin kalau pengen tahu nanti kita coba bareng-bareng aja. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 2, Sarmada.
dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktik kami tentang motor listrik sederhana. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat alat sederhana yang menggunakan prinsip gaya Lorentz. Alat-alat percobaannya yaitu baterai 1 buah, magnet 2 buah, kawat untuk kumparan 1 buah, kawat untuk penopang 2 buah, dan selotip 1. Dari hasil percobaannya, pada tegangan 1,5 volt terjadi 182 kumparan. Pada tegangan 3 volt terjadi 350 kumparan, dan pada tegangan 6 volt terjadi 697 kumparan. Dari eksperimen pertama ini, komponen apakah pada setiap alat listrik yang mengubah energi listrik menjadi gerak, yaitu jawabannya motor listrik. Kesimpulannya adalah semakin banyak lilitan akan membuat elektromagnetik di dalamnya semakin cepat, sehingga kumparan semakin lebih cepat. Semakin besar medan magnet, maka semakin cepat putaran kumparannya, serta semakin kuat arus listrik, semakin besar medan magnetnya. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Ada. Ini dulu. Jadi kan ini kan kumparan ya. Ini kan ada lilitannya. Nah, kalau nggak ada lilitannya bisa berputar nggak? Udah. Ya, kelompok 2 kelompok 1 ya? Oh, Kenapa semakin banyak lilitan bisa semakin membuat kumparannya semakin berputar cepat? Pertanyaan dari kelompok 3 itu tidak bisanya dia bengkok biasanya. Bengkoknya kenapa itu? Karena lurus, jadi kan intinya lurus ada listrik. Iya. Pertanyaan dari kelompok 1, kenapa semakin banyak lilitan maka putaran kumparannya semakin cepat? Karena setiap lilitan itu mempengaruhi putaran dari arus listrik dari medan magnet, bisa mempengaruhi lilitan. gimana kelompok 1? Jawabannya? Jawaban dari kelompok 2 tadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua kelompok karena sudah presentasi tadi. Menarik pertanyaan-pertanyaannya. Itu mana? Ada yang lihat speakernya? Belakang speaker. Oke, tadi pertanyaan pertama adalah bisakah tembaga itu diganti dengan nikel? Gitu. Padahal pertanyaan diganti sama besi bisa kan? Bisa. Bisa nggak? Kalau besi? Oh. Kalau besi bisa nggak? Ya, prinsip tembaga dia prinsip juga. Kalau nggak ada listrik dia nempel nggak? Enggak. So, ada magnet yang kuatnya nggak? Magnet yang kuatnya boleh pinjam?
Nah, lihat nih. Ketika dia dikasih apa nih? Magnet, dia nyata nggak? Enggak. Tapi ternyata ketika dialiri listrik, dia langsung berpengaruh nggak magnetnya? Berpengaruh, berarti dia jadi magnet kan? Nah, tapi kalau besi gimana? Iya, kalau besi itu memang sama magnet karena besi induksi apa? Induksi. Satuan magnetnya ada namanya satuan magnet yang kecil-kecilnya itu memang belum dipelajari sekarang. Itu sudah ada yang terbentuk gitu. Tapi kalau ini enggak, ini belum terbentuk dan ini bisa berbalik arah dengan cepat. Kalau lembaga ini, ya, makanya dia tidak berpengaruh. Nah, gimana kalau nikel? Nah, kita harus tahu dulu nikel karakteristiknya kayak gimana. Dia ketarik atau enggak dan sebagainya. Bisa jadi sebenarnya semua orang ingin mengganti tempelan ini. Supaya apa? Supaya menjadikan mesin motor listrik itu menjadi efektif dan efisien. Dengan listrik yang kecil, dia bisa memutarkan mesin yang berat. Dia pakainya semua pada gitu. Jadi banyak percobaan yang mengganti nikel, tembaga, besi dan sebagainya bisa gitu. Nah, itu pertanyaan satu ya tadi ya, yang katanya ya harus dicoba ya itu langsung coba. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Gimana kalau nggak ada lilitannya ya lurus? Jawabannya gimana? Bengkok bener nggak? Bener, cobain aja. Cobain pas udah lurus, dialiri listrik pakai magnet. Ingat kan yang kemarin misalkan misalkan di sini ada magnet utara selatan, di sininya utara selatan, berarti arah B-nya kemana? Kiri atau kanan? Arah B-nya ke kiri atau ke kanan? Di utara, di selatan. Ke kiri kanan? Ke kiri. Karena ini keluar saya masuk. Ini B-nya. Misalkan ada I-nya ke atas. Ya. Tadi kan katanya nggak pakai lilitan kan? Ya. Kalau nggak pakai lilitan berarti kan lurus gini kan? Ya. Oke. Ada I ke atas, B ke kanan, maka FL-nya kemana? I ke atas, I-nya ke atas, B-nya ke kanan, maka FL-nya masuk atau keluar? Keluar. Maka ada FL-nya keluar. FL-nya keluar. Berarti dia bengkok keluar. Jadi kayak ketarik sama ada magnet di sini keluar. Jadi dia hanya bengkok doang, tidak sampai muter. Itu pertanyaan nomor 2. Yang ketiganya apa tadi? Udah ya? Kayaknya jawabannya bener ya kayaknya. Saya cuma lihat yang tadi 2 itu aja. Gitu. Oke, sip. Saya ingin memberikan penguatan sedikit. Tadi itu kan saya Nah, kesimpulannya dari percobaan tadi adalah pas kumparannya berputar, itu kan sama aja kayak motor listriknya berputar, ya kan? Ya. Nah, yang mempercepat putaran itu sama lilitannya. Gitu kan? Kalau misalnya nggak ada satu aja, bisa nggak? Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada lilitan tadi cuma bengkok doang. Ya. Nggak ada arus, nggak muter. Nggak ada magnet, jadi itu syarat, yaitu B, I, dan N itu lilitannya itu adalah syarat dia berputar. Gitu. Maka tanpa itu semua nggak bisa sama kayak persis rumusnya apa rumusnya? F sama dengan B kali I kali L. Iya, sama kayak rumusnya adalah L sama dengan B kali I kali L. Nah, terus oke. Sebenarnya ada satu lagi yang kenapa jadi berputar. Nah,
Kalau berputar berarti gerak melingkar atau gerak lurus? Gerak melingkar. Gerak melingkar berarti dia dinamika rotasi ada di kelas 2. Nah, ini dinamika rotasi itu ada torsi. Iya nggak? Torsi lambangnya yang gini. Iya. Nah, syaratnya berputar itu ada torsi. Iya nggak? Iya. Pak, apa sih torsi? Ya contohnya kayak engsel pintu ada putaran kan? Iya. Nah, dia punya torsi kan? Iya. Nah, torsi itu kan F dikali F, gitu kan? Nah, F itu apa? F karena dia F-nya gaya yang mendorongnya ini, maka F-nya ini. B dikali I dikali L kali R. Ini torsinya. Jadi yang membuat dia putaran sebenarnya selain F-nya tergabung ke dalam torsi. Ada lengan gaya, ya, itu lengan gaya. Pada kumparan sebenarnya, tadi kan kalian tuh putarnya gini kan. Nah sebenarnya pada kumparan sebenarnya nggak bulat, tapi diambilnya adalah kotak. Kotak ini nih, kotak nih. Kumparan di motor listrik itu kotak. Berarti di sini ada R-nya. R itu lengan gaya. Lengan gaya bisa R. Terus F-nya ini. Berarti magnetnya itu segini jadinya tiba-tiba. Karena lengan gaya ada lengan gaya 1, lengan gaya 2, berarti R-nya ada 2 kan? Gitu. Karena ada 2 berarti ini B kali I dikali L, B-nya tetap B, terus iya, karena ada 2 B berarti ini jadi I dikali L kali 2R karena R nya 1. L nya apa? Panjang kawat. Ini panjang kawatnya. Berarti kalau ini digabungin 2R dikali L menghasilkan apa? Yang panjang ini kali ini. Panjang ini kali ini. Panjang kali lebar menghasilkan 2. Maka sebenarnya B dikali A itu boleh. Jadi makin B luasnya, makin B juga ini. Ini putarannya makin gede. Tapi ini memang nggak kesirat lah, kesirat. Terus sama lilitan ini, ada lilitannya. Makin kalau lilitannya makin tambah, kita bisa dari 2, 3, 4 tambahin, maka hasilnya bertambah. Maka torsinya adalah boleh B dikali I dikali A dikali M. Jadi lilitan berpengaruh, B berpengaruh, I berpengaruh, sama luas kumparan berpengaruh. Dan itu menyebabkan torsi untuk memutar apapun itu, memutar motor listrik. Motor listrik yang memutar. Itu digunakan untuk memutar apa? Memutar ban kendaraan, muter mesin, muter mainan, muter Tamiya, dan sebagainya. Dan ini banyak yang pengen gimana caranya torsinya gede, B-nya kecil, I-nya kecil, A-nya kecil, I-nya kecil. Dengan memainkan pertanyaan yang tadi, bisa nggak dipakai nikel? Gitu. Berarti nggak Pak, masuk nikel masuk mana? Ingat, di B ada rumus D itu apa? Mu0 kali I per 2A, ya kan? Kalau meningkat, mu0 itu apa? Permeabilitas bahan. Jadi bahannya dari apa? Makanya bisa jadi, wah pakai nikel ternyata lebih mantap putarannya, atau malah jadi enggak. Dan hasil itu akan dikonversi nilai ongkos produksinya berapa? Ongkos produksinya. Berarti kalau misalnya lebih mahal tapi hasilnya sama, berarti ngambil yang lebih murah. Berarti bahannya lebih murah yang punya. Jadi yang penting hasilnya sama atau beda. Kalau hasilnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi harganya sama, mending yang mana? Yang berkali-kali lipat. Iya. Jadi nanti semua tuh kayak gitu. Jadi bukan cuma bisa putar, bukan. Tapi butuhnya apa? Yang lebih tinggi, tapi harganya murah. Gimana caranya? Cari bahan dan sebagainya. Mungkin nanti di depan kalian ada yang masuk namanya fisika material. Nah, fisika material itu kayak gitu.
Jadi ngelihat pakai materi apa, bahkan dulu itu cuma ada konduktor dan isolator. Terakhir ada semi konduktor langsung bahkan ada semi konduktor yang cairan. Gitu, pernah tahu? Jadi bentuknya cairan. Pernah juga ada yang karbon, baja peluru biasanya berat atau ringan? Berat. Nah, bisa dibuat dari karbon. Kalau karbon apa sih? Karbon tuh barangnya apa tuh barang dia karbon? Barangnya tuh kayak kalau kalian ngebakar sampai jadi hitam namanya. Bukan. Arang itu karbon kan? Ringan nggak? Ringan. Nah, ternyata bahan rompi anti peluru bisa dibuat dari karbon setelah melihat fisika material. Jadi unik dalam fisika material. Komputer gedenya kayak gimana awalnya? Dia lebar. Jadi akhirnya sekarang komponennya dimakin kecil-kecil. Sekarang ada laptop, kalau laptop game berat nggak? Berat. Ada nggak keluaran baru ringan? Ada. Sekarang 25-an jutaan. Itu ringan loh. Padahal gede. Komponen apa yang dimainkan? Fisika material. Diambil bahan-bahan yang ringan. Gitu, tapi dia efisiensi. Gitu. Oke. Jadi kita lihat di mana-mana. Nah, terus tadi sudah disimpulkan ya, setelah kesimpulan. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Tidak ada. Iya. Nah, kalau nggak ada berarti kita post test. Kita post test dulu. Silakan masuk ke Join Manggis. Silakan masuk ke Join Manggis. Sudah ada 3 orang yang masuk. Udah semua ya? Udah semua. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Silahkan dimulai. Jangan lihat yang lainnya. Jangan lihat teman. Oke, udah, dia udah, ada juga. Sudah semua? Oke, semua. Oke, siapa jawab pertamanya? Oh, oke. Sip. Kayaknya kalian udah pada pinter-pinter ini semua ya? Ada doang sih. Iya.
Prosesnya sudah beres. Oke, hari ini ada yang mau memberikan kisah dan bisa untuk referensi bahan referensi kita? Siapa? Dina? Oh, ya silakan Dina. Ya, ini senang sih, terus lega, paham juga, terus nambah wawasan juga buat hari ini. Oke, sip. Terima kasih Dina. Yang lain ada? Nggak ada? Oh, kita berdoa lagi. Ya, untuk materi selanjutnya itu kita masuk nanti pertemuan selanjutnya masuk bab baru yaitu industri elektronik. Gitu. Nah, untuk kali ini, jadi apa sih bedanya industri elektronik sama sekarang? Kalau sekarang itu adalah mengubah dari ya, kalau industri adalah jadi dibalikin. Ternyata kalau di situ mainnya bisa bisa bolak-balik dari situ lebih seru lagi. Gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.